Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti. Kali ini kita akan membaca kitab zikir dan doa bab keutamaan zikir. Pada hadis 6050 Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis yang berbunyi, hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam ilayya amshi ilaik wamshi ilayya uharwilu ilaika. Hadis riwayat Imam Ahmad, status hadis ini sahih. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, berdirilah kepadaku, tentu aku berjalan kepadamu, dan berjalanlah kepadaku, tentu aku berlari kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad dari seorang laki-laki, status hadis ini sahih. Maksud hadis ini bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri, berjalan dan berlari seperti layaknya manusia atau yang lainnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Tetapi maksudnya adalah seperti jika kamu mendekat kepada Allah dengan beribadah, maka Allah akan memberimu rahmat, dan jika kamu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersujud, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan, dan begitu seterusnya. Jadi hadis ini secara tekstual lahirnya itu mengatakan bahwa jika kita berdiri mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita itu dengan cara berjalan. Jadi kalau maknanya nggak ditakwil, itu kan rawan terjebak pada paham mujassimah atau mutasyabihah. Jadi sementara Allah itu tidak begitu. Di sini hadis menggambarkan bahwa kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah itu akan lebih cepat dari kita. Dengan kata lain, balasan Allah itu lebih besar daripada perbuatan kita. Beribadah sekali, Allah membalas kebaikan 10 kali. Kita beribadah dengan cara berdiri saja, maka Allah membalasnya itu seperti berjalan itu kan. Kalau kita menuju kepada Allah dengan cara berjalan, maka dia itu akan memberikan seperti orang yang berlari kepada kita. Tapi lagi-lagi maknanya bukan makna mujassimah atau mutasyabihah seperti itu. Ala Rasulullah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukhalafatul hawadits, berbeda dengan sesuatu yang baru, berbeda dengan makhluk. Sementara kalau kita mengumpamakan seperti berdiri dan berjalan, atau berjalan dan berlari, itu seakan-akan itu kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka subhanallahi wa bihamdihi, suci Allah dari apa yang ada di dalam pikiran kita, dari semua kekurangan yang kadang kita sebutkan. Jadi intinya, setiap kali kita mendekatkan diri kepada Allah, maka rahmat Allah itu lebih besar, lebih cepat datangnya daripada ibadah yang kita lakukan. Kira begitu. Kita lanjutkan hadis yang kedua, yaitu pada hadis Jami'us Shaghir nomor 6059. Qala Allah Ta'ala, la yadhkuruni abdun fi nafsihi illa dzakartuhu fi mala'in min malaikati wa la yadhkuruni fi mala'in illa dzakartuhu fir rafiqil a'la. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi lagi, tidaklah mengingatku seorang hamba dari dalam diri atau hati batinnya, melainkan aku akan menyebutnya dalam jamaah khalayak dan malaikat-malaikatku, dan tidaklah mengingatku dalam jamaah melainkan aku menyebutnya dalam ar-rafiqul a'la. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Mu'ad bin Anas, status hadis ini sahih.
Ibnu Hajar berkata dari hadis tersebut bisa diambil faedah jika zikir sir pelan atau bahkan tidak terdengar lebih utama daripada zikir jahar keras, sehingga dapat dikatakan jika hambaku berzikir sir maka aku akan memberi pahala yang tidak ada yang mengetahuinya, dan jika hambaku zikir jahar maka aku akan memperlihatkannya pahalanya kepada ar-rafiqul. Jadi zikir dari keras atau tidak kerasnya suara itu ada dua, ada zikir zahar, ada zikir sir. Zikir jahar itu adalah zikir yang bisa kita dengar atau bahkan oleh orang lain juga dengar, misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu pahalanya apa? Nah, kalau kita melakukan zikir jahar tersebut, maka Allah akan menyebutkan pahalanya di depan para malaikat, di depan Rafiqul A'la. Tuh, lihat hambaku si fulan Badruddin, misalnya, amin ya Allah, sedang berzikir kepadaku, maka pahalanya ini. Tetapi kalau orang yang berzikir di dalam hati saja, maksudnya di dalam hati itu tidak kedengaran oleh telinga kita sendiri atau apalagi oleh orang lain. Nah, zikir sir seperti itu menurut Imam Ibnu Hajar itu lebih utama. Karena apa? Tidak ada yang tahu pahalanya selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nggak ada yang tahu, udah terserah Allah, itu kan lebih besar daripada zikir jahar. Tentu kalau bagi kita itu harus tahu kapan waktunya kita zikir sir, kapan kita waktunya zikir jahar, atau kita harus tahu kapan waktunya hati dan mulut sir dan jahar bersamaan, kira-kira begitu. La yadhkuruni abdun fin nafsi illa dzakartu fi mala'in min malaikati wa la yadhkuruni fi mala'in illa dzakartu fir rafiqil a'la. Jadi kalau dari lihat suaranya itu ada keras, ada pelan, dua-duanya perbuatan yang baik. Tentu dua-duanya memiliki khususiyah atau keutamaan sendiri-sendiri. Tapi kalau dari jumlah yang berzikir itu ada kalanya kita zikir sendirian, ada kalanya kita zikir dengan beberapa orang atau dengan jamaah yang besar. Nah, masing-masing punya keutamaan dan khususiyah sendiri-sendiri. Mau zikir sendirian silahkan, bagus. Mau zikir berdua bertiga silahkan, bagus. Mau zikir bersama-sama juga silahkan, bagus. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan hadis yang ketiga, itu pada bab keutamaan zikir. Qala Allah Ta'ala, abdi idza zakartani khalian zakartuka khalian wa in zakartani fi mala'in zakartuka fi mala'in khairum minhum wa akbar. Hadis nomor 6060 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku apabila engkau menyebutku dalam sunyi, maka aku menyebutmu dalam sunyi pula. Dan jika engkau menyebutku dalam keramaian jamaah atau khalayak, maka aku menyebutmu dalam keramaian yang lebih banyak dan lebih besar dari mereka. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, status hadis ini sahih. Sedikit syarahnya, apabila seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana sepi tanpa ada makhluk lainnya atau hanya makhluk lainnya, tetapi ia bisa fokus dalam berzikir, mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala dan rahmat secara sirri pula. Tapi jika seorang hamba menyebut Allah dalam jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan menyebut-nyebutnya dalam jamaah yang lebih baik dan lebih besar darinya. Nah, jadi pilihan ya. Jadi zikir itu ada zikir sendirian, sepi, nggak ada orang lain yang tahu. Tetapi bisa juga kita zikir pada suatu kelompok zikir yang besar, masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah, kalau kita mau dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat, ya udah berzikir berjamaah. Kalau kita pengen hanya Allah saja yang tahu, ya udah zikir sendirian. Jadi semuanya perbuatan bagus, patut dicoba. Intinya kita harus tahu kapan kita zikir sendiri, kapan kita zikir bersama orang lain, karena masing-masing punya kelebihan.
Selanjutnya hadis nomor 60 dan 64. Hadis 6064. Qala Allah Ta'ala, masih hadis qudsi. Ya ibna Adam, in dzakartani fin nafsika dzakartuka fin nafsi wa in dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in khairum minhum wa in danauta minni shibran danautu minka dhira'an wa in danauta minni dhira'an danautu minka ba'an wa in ataitani tamshi ataituka ilaika uharwilu. Hadis nomor 6064. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, apabila kamu mengingatku dalam hatimu, maka aku akan mengingatmu dalam diriku, dan apabila kamu mengingatku dalam khalayak, maka aku akan mengingatmu dalam khalayak yang lebih baik darinya. Amin. Apabila kamu mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadamu sehasta, dan apabila kamu mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadamu satu depak, dan apabila kamu mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatangimu dengan berlari. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas, status hadis ini sahih. Sedikit penjelasannya. Apabila seorang hamba zikir sir dalam kesunyian dengan ikhlas tanpa riya, maka Allah akan merahasiakan balasan zikir tersebut, dalam artian balasan zikir tersebut sangat besar dan hanya Allah saja yang tahu. Apabila seorang hamba berzikir bersama-sama dalam suatu jamaah untuk menunjukkan syiar dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia dalam jamaah yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan dia kepada jamaah para malaikat dan makhluk yang dekat dengannya. Apabila seorang hamba mendekatkan diri dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dalam ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan hidayah dan taufiknya. Jika usaha hamba tersebut makin keras, maka hidayah taufiknya makin dekat dan makin besar pula. Saya terangkan keempat hadis ini itu intinya begini, menjelaskan kepada kita bahwa ingat kepada Allah itu bisa dilakukan dengan cara sir, tanpa kata-kata, tanpa perbuatan, diam aja. Ingat kepada Allah, misalnya dengan melihat langit, kita ingat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Begitu. Setelah ini ada catatan tentang ayat tersebut. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyaman wa qu'udan wa kurang tulisannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Contohnya begitu. Contohnya zikir sir itu ya yang paling gampang ya, ketika kita melihat makhluk Allah, kita dalam hati ingat Allah subhanallah, semua tanda kekuasaan Allah, melihat apa lagi ingat Allah, melihat apa lagi ingat Allah, gitu, tanpa berkata kata, itu zikir sir. Tetapi zikir atau ingat kepada Allah juga bisa dilaksanakan dengan cara jahar, yaitu diucapkan dengan kata-kata. Jadi dari segi keras atau tidaknya bisa dilakukan dengan cara sir tanpa kata-kata atau dengan dari segi jumlah bisa dilaksanakan dengan sendirian, dua orang atau dengan jamaah yang semuanya itu adalah perbuatan baik, perlu dicoba. Jangan sampai seseorang hanya zikir sir terus tanpa melakukan zikir jahar. Meskipun itu baik tetapi tidak lebih baik. Kenapa? Karena belum komplit. Kalau komplitnya kan ada yang sir, ada yang jahar, itu baru komplit. Begitupun jangan sampai seseorang hanya zikir sendirian saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sendirian terus di rumah misalnya atau di kebun atau di mana. Itu perbuatan baik tapi tidak lebih baik. Harusnya komplit. Zikir sendiri biasa, zikir bersama-sama juga biasa. Jadi kita punya doa keutamaan itu kan dari situ. Nah kemudian yang perlu kita tahu bahwa perbuatan baik
yang kita lakukan itu pahalanya lebih baik dan lebih besar, itu jelas. Misalnya kita berbuat baik satu, Allah akan membalasnya 10 kali lipat, 20 kali lipat, atau bahkan berlipat-lipat sesuai kehendak Allah, kan begitu. Nah kemudian kalau kita berbuat kebaikan, maka Allah akan lebih cepat berbuat kebaikan daripada yang kita lakukan. Intinya itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa hadis tentang keutamaan ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.